Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Halo, selamat malam keluarga Fast, dimanapun Anda berada. Apa kabar untuk Anda malam ini? Senang banget ya, kemarin kita sudah menikmati libur, ada cuti ya, ada apa lagi ya keluarga Fast ya. Banyak sekali yang sudah diberikan kesempatan untuk kita. Semoga saja waktu-waktu yang sudah diberikan ini produktif dan juga tentu menghasilkan ya, tidak lewat begitu saja. Nah, kali ini kami hadirkan juga untuk Anda keluarga Fast, sebenarnya bagaimanakah mengatur finansial bagi keluarga kita terutama dan seluruh keluarga besar Nahdien di Magelang dan sekitarnya. Nah, kita juga akan bocorkan nih bagaimana sebenarnya memahami literasi finansial BUMNU PCNU Kabupaten Magelang, di mana di malam ini kita hadirkan BUMNU Menyapa. Satu dialog interaktif kami hasil kerjasama dari 90.1 Fast FM dan juga PCNU Kabupaten Magelang serta LPNU. Malam ini kita juga akan ngobrol sampai kelar nanti terkait dengan hal-hal yang mungkin bisa Anda sharingkan bersama dengan Kang Alif Doni, karena beliau telah hadir di malam ini membersamai kita semuanya. Assalamualaikum, selamat malam Kang Alif Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dimas dan seluruh keluarga Fast FM dimanapun berada, serta pemirsa channel YouTube PCNU Kabupaten Magelang. Oke, sehat Kang Alif? Alhamdulillah sehat dan selalu semangat. Luar biasa. Saya senang banget karena di pekan ini kita ketemu, sementara pekan kemarin kita sempat libur dulu. Tapi alhamdulillah masih ada beberapa hal yang keluarga Fast dapatkan tentunya ya. Oke, keluarga Fast bersama dengan Kang Alif Doni di Rut BUMNU PCNU Kabupaten Magelang. Untuk edisi malam ini kita siap untuk menerima konsultasi, bahkan kalau kesah atau bahkan hal-hal yang positif bisa Anda sampaikan kepada perkembangan BUMNU PCNU Kabupaten Magelang. Tentu kita juga terus membuka lebar masukan ya, evaluasi dan juga yang lainnya nih Kang Alif dan Iya, tentu ya. Jadi malam ini kita bahas sesuatu hal yang cukup menarik ya, terkait dengan kebijakan ekonomi di PCNU Kabupaten Magelang. Oh, kirain di negeri ini. Boleh lah, karena itu miniatur ya. Oh, miniaturnya ya. Jadi PCNU kan miniaturnya PB, miniaturnya Indonesia, dan miniaturnya dunia kan itu ya. Jadi kita belajar tentang ekonomi mikro, ekonomi makro, perbandingan ini kan menjadi satu hasanah ilmu buat kita. Bagaimana kita belajar misalnya ke negara-negara yang bisa maju, kan itu ya, mensejahterakan rakyatnya, kan gitu. Ini kan harus kita terus belajar, karena tidak ada sebuah negara atau sebuah kelompok apapun yang tiba-tiba mereka itu langsung kaya raya. Kan itu. Nah, disitulah kita belajar prosesnya, kan itu. Walaupun ada memang negara-negara dengan sumber daya alam yang luar biasa, ya, sehingga membuat negaranya kaya, tetapi kalau mereka tidak memahami konsep literasi finansialnya, maka biasanya kalau negara hanya mengandalkan dari sumber daya alamnya untuk memakmurkan rakyatnya, nah ini temporary kan itu ya. Begitu sumber dayanya alam habis, ya sudah selesai. Ini kan ada beberapa pengalaman negara yang seperti itu ya kan itu. Maka penting untuk kita belajar tentang financial literasi, terutama di BUMNU PCNU Kabupaten Magelang. Bagaimana kita mengelola tata kelola ekonomi di PCNU agar punya sustainabilitas gitu. Jadi kita literasi itu kan satu keahlian untuk memahami kan itu ya. Sumber-sumber kita itu apa saja sih kan itu ya. Terus bagaimana mengolahnya, bagaimana memaksimalkannya, dan bagaimana memelihara keberlangsungannya kan gitu. Jadi ini tema yang cukup menarik. Berbobot juga ini ya. Kita bahas dengan santai saja. Siap. Jadi keluarga Fast ini kan kadang-kadang juga belum mengetahui sebenarnya keuangan yang ada di BUMNU PCNU itu seperti apa sih arusnya, keluar masuknya, dan bahkan sejauh ini sudah dapat berapa gitu. Kadang-kadang kita masih di tanda tanya ini. Betul ya. Jadi pertama saat kita katakanlah berada dalam satu lingkungan, kalau kita dalam lingkungan PCNU kan itu ya, bahwa sebenarnya
PCNU ataupun Nahdien itu kan potensinya kan ada bukan hanya saat ini, tapi dari dulu kan sebenarnya ada. Kan itu ya. Tapi bagaimana kita memahaminya, terus belajar mengeksplorasinya, belajar mengelolanya, ini yang harus kita belajar, kan gitu. Indonesia itu sebenarnya kaya dari dulu kan itu ya. Maka tertariklah bangsa-bangsa Eropa sampai datang ke Indonesia hanya untuk mengambil sumber daya alam kita, kan gitu. Sementara kita nggak sadar kan itu ya, bahwa nilai ekonomi kekayaan alam kita itu luar biasa. Sehingga ya yang terjadi apa? Kita menganggap bahwa barang-barang di sekitar kita itu murah, kan itu ya. Karena kita tidak bisa mengolahnya, kan itu ya. Ya taunya kalau ada misalnya bahan baku apa, wong cuman kayak gini kok dibeli. Iya, masih ada seperti itu ya. Iya, makanya kan negara-negara Eropa yang dulu menjajah itu kan melihat keluguan orang-orang di negeri kita itu bahwa sumber daya alam yang demikian luar biasa melimpah ruah ini. Ini bahasa mereka dibeli dengan harga sangat murah itu orang kita udah sangat senang sekali, kan itu ya. Dan heran gitu ya. Dan heran, kayak gini kok dibeli. Gitu ya. Apalagi harga pribumi kita. Iya kan gitu. Tak taunya bahwa mereka olah menjadi sedemikian rupa, menjadi produk-produk yang punya nilai ekonomi tinggi, balik lagi dibawa ke sini, kan gitu. Nah, kadang barter kan itu ya, karena kita nggak punya uang ya udah barter aja kan itu. Ini saya kasih 1, kamu ganti 100 kan itu. Tapi kan dari 100 yang sifatnya itu bahan material, raw materialnya kan gitu ya. Dan hal-hal seperti ini masih berlangsung sampai saat ini kan itu. Nah ini kita harus mulai membuka mata, belajar untuk bagaimana memahami potensi-potensi ekonomi yang sangat luar biasa di sekitar kita, kan itu. Nah, kembali kita berbicara tentang PCNU Kabupaten Magelang. Ini insya Allah besok tanggal 29 hari Minggu kita akan melaunching Umat yang kelima. Alhamdulillah. Untuk MBC Dukun ya. Minta dukungan kepada warga Nahdien terutama di sekitar tempat tersebut untuk ayo berbondong-bondong untuk istilahnya ikut ngelarisi. Kan gitu. Kenapa? Ini salah satu hal yang menjadikan kita itu harus sadar bahwa ternyata dengan kita belanja yang di mindsetkan untuk membangun apa istilahnya kemandirian ekonomi, ini sudah teruji dan terbukti, kan itu. Kan kemarin-kemarin kan nggak ada kita namanya, katakanlah 4 tahun yang lalu, kita kan nggak ada yang namanya Bank NU, kita belum ada, terus Nugo Internasional nggak ada, Numat nggak ada, Bagnu, terus klinik dan sebagainya, kita kan belum ada. Tapi saat ini kita sudah mampu menghadirkan itu, kan gitu. Dan ini adalah satu hal yang harus kita sadari bahwa ternyata di Nahdien ini mulai kita memahami tentang literasi finansialnya, sumber-sumber yang bisa kita jadikan sebagai alat untuk menghidupi organisasi, kan itu. Ya kan, macam negara lah. Negara itu kan untuk membiayai pegawai negerinya, untuk membangun infrastrukturnya, macam-macam fasilitas-fasilitas itu kan mereka ya hanya mengandalkan itu, kan itu sumber daya alamnya, kan gitu. Kebijakan fiskalnya kan itu dari pajak, bagaimana mendapatkan sumber-sumber pendapatan negara dan sebagainya. Ini kan mereka memiliki rumusan. Nah, kan gitu. Termasuk 12% ini. Rencananya. Ini bikin pening. Karena negara juga pusing ya kan itu. Nah, ini menjadi saya tertarik ke sana lagi. Ini negara ini kan apa ya? Jadi gini, ini dalam situasi ekonomi global yang sangat riskan, ya, negara harus mengambil satu
keputusan untuk membangun eksistensinya terhadap program-program yang sudah disepakati. Salah satunya ya dengan menaikkan itu, kan itu ya, menaikkan pajak itu. Menaikkan pajak ya. Dan memaafkan koruptor. Aduh. Iya, dan ini Indonesia kan mulai kepemimpinan di era pemerintahan kemarin kan mulai banyak menerbitkan namanya obligasi dan suku ya. Itu karena surat utang negara kan itu ya. Jadi negara itu kan ada potensi-potensi untuk mencari hutang itu di samping kepada pihak ketiga dari katakanlah IMF atau negara manapun gitu ya. Dia juga bisa menerbitkan surat utang kepada rakyatnya yang dinamakan obligasi atau suku kalau dalam syariah kan itu ya. Ini besar-besaran di kita itu menerbitkan itu di era kepemimpinan kemarin itu sangat besar itu, masif itu, hampir setiap berapa semester selalu, nggak sampai itu mungkin triwulan mengeluarkan produk suku ini kan itu ya. Ya untuk apa? Ya untuk membiayai pembangunan itu kan itu. Ya sebenarnya ini sih bagus kalau negara itu mampu untuk meningkatkan istilahnya pendapatan dari sumber daya alam yang dikelola menjadi lebih baik. Nah, maka kemarin kayak ada ide smelter dari Freeport itu kan sesuatu hal yang baik agar jangan raw material yang masih dalam proses mentah campur aduk itu dibawa ke luar negeri dengan izin bahwa ini bahan yang kita bawa ini tembaga kan gitu ya. Ternyata setelah dipisah-pisah ternyata banyak emasnya. Ada emasnya. Kan gitu. Ada nikelnya juga. Kan gitu. Waduh. Ya kita kan bahasanya kita rongsokan campur gitu karena begitu dipisah-pisah nilainya kan menjadi sangat tinggi. Nah, pengennya kan di Indonesia lah itu kan itu. Nah, kita baru mau gitu, itu aja perjuangannya sudah luar biasa, kan gitu. Nah, sampai kalau kita baca berita itu, Cina itu sekarang menerbitkan obligasi sampai 3 triliun dolar kan itu, karena menghadapi persaingan dagang dengan Amerika untuk memperkuat eksistensi dari ekonomi negeri Cina kan gitu ya. Nah Indonesia itu saat ini juga banyak menerbitkan itu kan itu. Nah kita berbicara dalam ruang lingkup Nahdien. Menarik ini. Ada kaitannya nih. Makanya Nahdien itu sebenarnya kalau kita berbicara tentang finansial literasi untuk membangun kemandiriannya. Saya punya cerita kemarin, alhamdulillah ya masuk di amanai jadi panitia pembangunan masjid di kampung saya kan itu. Alhamdulillah. Dia donasi terbesar kayaknya. Enggak. Ya ada, alhamdulillah itu donasi terbesar itu ada sekitar 270 juta ada. Alhamdulillah. Terus ya mungkin ratusan juta juga ada, puluhan juta ada, yang kecil-kecil semua juga. Artinya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Tapi yang kita bersyukur adalah bahwa pembangunan masjid dengan nilai ya mungkin hampir 2 miliar kan itu ya. Ini bisa kita kerjakan selesai dalam waktu 1 tahun kan itu. Ini kan menunjukkan satu kemampuan ekonomi yang luar biasa. Karena begitu pembangunan masjid itu dimulai, yang namanya pasir, batu, terus split, terus semen, terus batu bata dan apa itu mengalir deras sekali. Kan gitu. Luar biasa, ya. Saya takjub saya kan gitu dan bersyukur ya Allah. Ternyata umat Islam itu saat mereka memiliki kepedulian itu ya seperti ini itu ya. Ibaratnya rezeki kayak disok kayak gitu ya. Betul, kan betul. Itu 1 tahun bisa bangun masjid yang tadinya saya sempat ini selesai enggak ya? Kapan selesainya? Sampai deg-degan ya kan gitu ya. Nah, di Nahdien sekarang kita lagi bangun kemandirian ekonomi jamiah dan jamaah kan itu. Maka kita kemarin mulai kita sampaikan terkait dengan wakaf produktif. Wakaf produktif ya. Iya, kan itu. Itu salah satu sumber dari finansial di Nahdien yang bisa kita jadikan sebagai alat untuk istilahnya meningkatkan kemampuan kita di dalam mengkayakan jamiah juga untuk memberikan kemakmuran pelayanan kepada warga Nahdien. Kan gitu. Jadi penggerak juga ya. Iya, kalau kita
bolehlah saat kita wakaf infak di masjid itu kan pahalanya ya insya Allah seperti yang sudah diajarkan kan itu ya seperti itu. Tapi saat kita itu sadar terkait dengan konsep wakaf produktif, begitu kita punya katakanlah modal katakanlah terkumpul entah 500 juta entah berapa, kita buat 10 unit usaha kan itu ya. Begitu unit usaha ini jalan karena yang mendukung juga kita, yang ngelarisin juga kita, bagian dari kebutuhan sehari-hari kita. Ini kan saat nanti balik modal kan itu ya, yang 500 itu kembali jadi 500 juta lagi, kita jadikan sebagai usaha lagi misalnya, ini kan akan mengalir terus sumber pendapatan untuk organisasi. Nah ini kita sedang mengedukasi warga Nahdien bahwa kita punya potensi-potensi itu yang lalu harusnya Nahdien itu kaya raya. Jadi negara-negara kaya itu sekali lagi mereka tidak tiba-tiba jadi kaya itu. Tapi karena perilaku rakyatnya, perilaku pejabatnya, dan perilaku seluruh penghuni negara itu saling bahu-membahu untuk menciptakan kemakmuran negeri itu. Oh gitu. Nah itu makanya kan waktu kita pertama kali melahirkan namanya Koinu itu, kotak koin itu kan sebenarnya kan singkatan konsolidasi internal Nahdlatul Ulama. Oh gitu, bukan hanya semata-mata koin ya? Bukan hanya sebatas koin dimasukin kotak itu, enggak. Kalau ini mengartikannya salah koin terus ya? Nggak banyak-banyak. Harusnya kertas ya. Jadi bagaimana kita itu mengajak seluruh warga Nahdien itu peduli peduli dengan organisasinya. Sementara para pengurusnya juga bekerja keras bagaimana bisa agar jangan apapun yang nanti katakanlah dikumpulkan entah itu dalam bentuk apapun itu akan habis begitu saja. Kan gitu. Ya kalau namanya kita ada infak, zakat, sedekah itu kan sudah ada plottingnya sendiri-sendiri. Kan gitu. Maka terkait dengan wakaf produktif yang digunakan untuk membangun kemandirian ekonomi ini, saya kira itu jadi satu terobosan yang keren Alhamdulillah. untuk warga Nahdien agar ke depan ini bahasanya kita tidak perlu nambang terus, tapi nanti akan menjadi mata air pendapatan untuk organisasi gitu ya. Kan keren misalnya nanti kita katakanlah misalnya punya 7 bis misalnya kan gitu ya. Besok punya katakanlah 100 bis dan itu udah lunas semua misalnya gitu. Nah, kira-kira kalau cuma mau bangun sekolahan tiap ranting yang keren-keren itu ma'arif itu kan bisa sekali. Kan gitu. Mau buat pesantren yang istilahnya memiliki kualitas yang bagus kan gitu. Jadi ini sesuatu hal yang harus kita pikirkan bareng-bareng bahwa Nahdien itu kaya raya, kan gitu. Kalau kita paham terkait dengan potensi-potensi yang ada di kita, itu. Gitu. Jadi ke depan harapannya kita itu, mohon maaf ini Kang Arif Doni, nggak ada lagi ketika mau bangun masjid, mau bangun madrasah itu nggak ada yang ada di jalan-jalan pinggir-pinggir. Bener. Saya sebenarnya sangat terganggu rasa kenyamanannya. Seperti ditampar gitu. Ya, kalau kita mau bangun masjid sampai nyegatin di jalan-jalan ini kayaknya kok kurang pas gitu rasanya gitu. Bagaimana kalau kita itu memiliki satu peningkatan martabat lah, kan gitu ya. Bahwa saat kita membangun itu dibuat satu sistem manajerial yang lebih baik. Itu kemarin sempat ada usul dari teman LPNU Borobudur itu kan itu Pak Sumadi itu. Pak Sumadi bilang, "Pak, ini aku pengen ketemu sama jenengan ini kan gitu. Bagaimana kalau dana-dana masjid itu ini dikumpulkan kan itu dikumpulkan ya medianya BNU yang profesional kan itu ya. Terus nanti dana ini digunakan untuk istilahnya konsepnya Qardul Hasan. Pembiayaan Qardul Hasan itu kan pinjaman tanpa ada tambahan apapun. Jadi pinjaman kebaikan. Jadi misalnya dari dana-dana masjid itu terkumpul katakanlah 2 miliar gitu kan.
wah ternyata masjid itu sangat butuh untuk segera di renov kan itu. Kurang berapa? 200. Oke, kita pinjami 200. Nanti pada semangat ya untuk ininya katakanlah bahasanya sedekahnya, infaknya ya kita pinjami 200, nanti ya coba kembalikan 200 saja. Wow, tanpa ada tambahan apapun. Wow, nah, ini kan keren ya, kan ya. itu. Jadi ada semacam ta'awan 'alal birri wa taqwa. Itu ya. Ini ide-ide seperti ini kan sebenarnya keren kan itu ya. Semacam dana talangan gitu ya. Iya, tapi tidak ada tambahan apapun. Tidak ada tambahan apapun. Iya, jadi misalnya kita lihat oke, area B-nya berapa? Ya kira-kira tambah 200 juta lagi selesai. Oke, ya kita kasih pinjam 200 juta, nanti ayo disemangati agar mampu balikin kan berapa gitu kali ya. gitu ya. Ya misalnya 1 tahun atau 2 tahun bisa balik, enggak apa-apa kan gitu. Tapi dana-dana masjid ini kan pada akhirnya kan produktif gitu ya. Iya. Bisa cepat membantu daripada kita nabung ditumpuk kan gitu ya. Itu kan nilai manfaatnya kan tidak jelas kan gitu ya. Tapi kalau kita udah deh ini kita lihat itu itu masyarakatnya jamaahnya bagus kan itu ya. Masjidnya memang sudah tidak layak. Kita tolong dulu kan itu ya. Ini kan menjadi satu ukhuwah yang luar biasa. Dan sebenarnya kita cuma sentuhan manajerial saja. Kan itu. Dan memang harus dikelola oleh orang-orang yang amanah. Kan itu. Begitu. Iya. Luar biasa. Ketika para alim ulama itu dan juga para pemuka agama memberikan kesadaran bahwasanya sedekah itu baik, istilahnya disupport ya. Terus kesadarannya masyarakat hadir. Saya bisa membayangkan satu masjid itu setiap Jumat itu ketika dibuka kotak amalnya itu sampai 4-5 juta itu. Bisa kan itu ya. Ketika itu nanti disimpan di BNU. Di manajemen. Oh, di manajemen saja. Iya, kan gitu. Ya BNU itu kan sebenarnya cuma alat tempat saja ya. Oke. Karena tempat yang dipercaya itu kan di BNU kan itu ya, bank ya kan itu ya. Karena kalau misalnya katakanlah bank itu sampai bangkrut misalnya naudzubillah ya kan untuk BNU ya. Jangan. Itu dijamin sama namanya LPS itu. Sepanjang tidak lebih dari 2 miliar itu diganti itu. Ini dan klaimnya ini cepat kan itu ya. Jadi nggak perlu gelisah kan gitu. Nah, tapi kan kita itu alhamdulillah bahwa BNU ini ya 3 tahun berturut-turut kita mendapat predikat excellent kan gitu. Tingkat kesehatan kita banyak di peringkat 1 semua kan gitu. Ini kan satu hal yang perlu kita jadikan kesyukuran gitu loh ya. Bahwa, ternyata orang NU itu mampu mengelola lembaga keuangan seperti itu aja masuk dalam kategori excellent. Komposisi 1 kan gitu. Nah ini kan perlu kita sampaikan juga ke Nahdien Kabupaten Magelang. Ternyata kita punya seperti itu. Jadi jangan dianggap kayak misalnya pengalaman orang-orang dulu lagi bahwa kita memiliki mutiara, emas dan apapun kita anggap itu sesuatu hal yang biasa-biasa saja kan gitu. Gitu aja dibeli. Nah ini kita sudah punya manajemen yang cukup bagus ya, ada BNU Syariah, ada Klinik Pratama itu langsung mendapatkan akreditasi paripurna. Kan itu sudah itu paling atas. Udah mentok nggak naik lagi kalau mau jadi rumah sakit. Nah jadi kita sudah berusaha membangun tata kelola yang demikian serius kan itu ya. Nomad itu alhamdulillah sampai saat ini ya untung semua. Alhamdulillah. Kan gitu. Terus ya kita sudah bisa bersyukur ya melahirkan ikhtiar kita melahirkan hal seperti itu. Ayo warga Nahdien kita bareng-bareng ya tambah konsolidasi internal kita bahwa aku itu bukan hanya NU labelan gitu ya. Tapi aku NU yang memiliki kontribusi kan itu ya. Ya jadi seperti itu. Ya kita berharap warga Nahdien dengan melalui media ini ya mereka akan sadar bahwa apa ya sekarang yang akan harus aku ikut kontribusi apa gitu ya. Iya harus begitu. Sehingga nanti Magelang ini menjadi satu kekuatan prototipe yang luar biasa. Alhamdulillah. Kan gitu. Ya gitu. Ya, ini juga banyak sekali yang mengatakan 2025 itu penuh dengan tantangan gitu ya Kang Doni ya. Jadi kalau dari BUMNU PJNU Kabupaten Magelang sendiri kan ini malah justru berkembang ya. Terbukti besok
di hari Ahad tanggal 29 akan membuka Nomad yang kelima ini keluarga Fas di Dukun. Ya. Jadi di sana nanti ada kesempatan untuk Anda warga Dukun dan sekitarnya bisa segera merapat ke sana. Sebenarnya manajernya dihadirkan ya. Besok ya kita akan hadirkan untuk bagaimana testimoni beliau di awal pembukaan, greget ya bagaimana. Itu agar, ada cabut amplopnya itu. Iya, itu hadiahnya banyak, itu jutaan itu. Oh gitu, di hari itu ya? Iya. Jadi keluarga Fas yang ada di Dukun, bukan di Dukun aja, di manapun Anda berada yang mungkin besok hari Ahad tidak ada agenda, silakan datang ke Nomad Dukun. Dekat Pasar Talun, sebelum Pasar Talun kalau dari Muntilan itu. Dekat Pasar Talun. Dekat Pasar Talun ya di sana ya. Dan sekarang berarti sudah benar-benar siap dong ya kan, H-3 soalnya ini. Iya, ini ya saya sampai tadi maghrib itu masih mengkondisikan. Oh begitu ya. Iya, benar-benar kemarin itu sampai malam juga hari tadi maghrib. Saya balik dulu nanti mau ketemu Mas Dimas nih. Tinggal ini saja. masih kerja ini sampai jam segini masih pada kerja. Gitu. Persiapan itu ya memang kita serius itu. Ini rencananya nanti akan beroperasional dari pukul berapa sampai pukul berapa nih Kang Alif Doni yang ada di Dukun ini? Ya, kita di pukul 7 sampai jam 8 ya. Itu operasionalnya gitu sekitar. 7 pagi sampai 8 malam. Sampai 8 malam. Oh begitu ya. Jadi kalau dilihat di Dukun ini kan dekat pasar ya? Iya, ya dari pasar mungkin sekitar 1 atau 2 kilo lah. Oh begitu. Ya, oke. Jadi kalau dari Muntilan itu sebelum pasarnya? Ya, betul. Sebelum Pasar Talun ya namanya ya? Kanan jalan itu. Kanan jalan. Wah, cocok banget. Apalagi akses jalannya juga sudah baru betul. Lebar. Enak banget ini masyarakat yang ada di sana. Tidak perlu turun ya sampai jauh-jauh kemana-mana, cukup di sana dan sekitarnya. Oke. Ada cabut amplop. Wah, tahun baru dapat amplop. Waduh, langsung buat belanja aja deh ya. Oke, Kang Alif Doni, ini merupakan greget bagi saudara-saudara kita, rekan-rekan kita di NU khususnya. Betul. Ya. Yaitu kita pelan-pelan ya, terus konsisten untuk tahap demi tahap melahirkan usaha-usaha kan itu yang itu bisa dinikmati nantinya baik profitnya maupun benefit. Jadi yang kita hadirkan di usaha-usaha kita karena konsepnya kan social corporate tadi. Jadi kalau social corporate itu kalau gede yang kaya itu nahdinya. Tapi kalau kapitalisme itu yang kaya ownernya kan itu ya. Pemiliknya kan, sahamnya kan itu ya. Tapi kalau social corporate itu kalau misalnya kaya, yang kaya adalah organisasinya dan umatnya. Kan itu. Ini satu perbedaan yang sangat luar biasa. Tapi kadang memang semangatnya orang banyak dengan semangatnya orang 1-2 itu lebih lebih konsisten semangatnya orang 1-2 kan itu. Makanya kapitalisme itu menjadi kuat itu kan karena mereka hanya berpikir tentang diri mereka sendiri kan gitu. Jadi kalau mereka itu untung banyak ya memang dia yang dapatkan itu. Nah, sehingga energinya itu kan menjadi sesuatu energi yang luar biasa kan gitu. Nah sementara di social corporate itu ya misalnya katakanlah teman-teman yang punya semangat itu pada saat dapat hasil itu hasilnya ya lebih banyak untuk apa? Membangun istilahnya kemajuan jamiah dan jamaahnya kan gitu. Disitulah bedanya kan itu. Dan PCNU Kabupaten Magelang ini termasuk saya melihat dari ketua PC-nya Gus Iddin itu memiliki satu sifat pirai yang cukup baik untuk organisasi gitu ya. Artinya bahwa beliau selalu berusaha menjaga agar ini usaha milik jamiah. Jangan sampai terus nanti merembet ke usaha ini jadi milik ketua PC-nya. Nah, itu beliau mau berkali-kali sampaikan itu. Lah ini kan menjadi suri tauladan kan gitu. Ya kalau kita bilang kemarin adalah kita itu butuh mau itu hasanah uswatun hasanah gitu ya. Kita kan butuh uswatun hasanah kan itu. Semakin banyak uswatun hasanah di Nadin ini, maka organisasinya akan pesat, cepat gedenya. Karena nanti sampai ke tingkat grassroots masyarakat yang Nadin di kalangan grassroots itu, oh ya seperti itu ya kan itu ya. Namanya ngaji diomongin baik, terus harus berbuat baik.
ya memang yang ngomongin dan yang ini memang jadi teladan. Teladan, betul. Nah itu, ini kalau sudah menjadi satu kepercayaan publik, wah luar biasa. Alhamdulillah. Bangun apa saja pasti wes. kan gitu. Begitu. Karena memang kuncinya di kepercayaan. Oke. Ya, baik negara, baik organisasi, baik keluarga, itu kan yang kekuatan pertama adalah kepercayaan. Ya, sama kayak kita keluarga kan, kita akan nyaman kalau kita itu percaya kan itu ya. Ya, betul. Iya, kalau kita nggak percaya sama pasangan kita kan mau tidur aja nggak jadi tidur. Dia kemana? Curiga ya. Kan ini bener siaran nggak sih jam segini? Iya, ini kok belum pulang-pulang. Kan itu ya. Itu sama di tingkat organisasi juga begitu. Jangan-jangan Sayuru nanti diambil sama pengurusnya. Nah itu kan jadi itu yang kita harus benar-benar jaga. Sama apa istilahnya kepercayaan itu. Sehingga dengan mereka saat ya memang orang kadang berbicara sangat sensitif, sangat vulgar kan itu ya. Bahkan mungkin sangat keras gitu ya. Itu kan masing-masing orang itu memiliki satu cara penyampaian yang berbeda-beda. Ada yang Allah paling koyo sing dijipuk kuwi kan gitu ya. Nah, ini tapi kan kita mencoba untuk menjelaskan melalui media-media seperti ini bahwa ini loh, bahwa ini usaha ini memang kita berusaha untuk berkhidmat untuk membangun jamiah dan jamaah. Kan gitu. Baik. Jadi sepertinya relate dengan pertanyaan yang sudah masuk di 0815-7870-940. Assalamualaikum Mas Dimas. Assalamualaikum Kang Alif Doni. Ya mohon izin, ini cuman mau sharing aja. Sebenarnya saya mau bertanya dan ini butuh disampaikan oleh Kang Alif Doni karena saya sebagai warga kadang-kadang juga tidak bisa kuasa menjawabnya. Begini Kang Alif Doni, suatu ketika ada anak-anak pemuda kami yang kami bantukan untuk mengambil koin NU di masing-masing rumah. Nah, suatu ketika tidak terisi. Kemudian anak muda kami menanyakan kepada pemiliknya, apakah akan diisi atau tetap tidak ada isinya begitu. Akhirnya yang mempunyai kotak atau koin NU itu yang rumahnya dititipin itu mengatakan, ya besok akan saya double gitu. Terus dia mengatakan bahwasanya jangan-jangan ini kalau uang koin NU itu dibawa kemana saja sih sebenarnya gitu. Ada kecurigaan di situ dan kami tidak bisa menjawabnya begitu. Terima kasih dari keluarga Fas Ibu Siti yang ada di Magelang. Iya, terima kasih Ibu Siti. Ya, ini kepercayaan itu sekali lagi harus kita buktikan melalui apa? Melalui akuntabilitas. Kemarin kita berbicara tentang akuntabilitas, kan itu. Jadi nggak usah diminta. Ya, saat kita menggunakan, katakanlah kita mengelola dana masyarakat yang sifatnya, apalagi yang sifatnya lazis itu ya, itu harus disampaikan secara detail kan itu. Kalau perlu ya kalau kemarin ketua lazisnya itu Pak Fauzi itu sampai itu di desanya itu dibuat banner kan itu ya, ibaratnya di tempat-tempat yang strategis itu yang menyatakan bahwa lazis ini terkumpul uang sekian, ditasarufkan sekian, dan ini bisa dicek. Nah itu. Nah, kita memang harus membutuhkan itu untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat kita. Nah, maka itu wilayahnya lazis sebenarnya. Beda lazisnu, beda bumnu ya. Kalau lazisnu itu memang sifatnya mengelola dana-dana yang khusus untuk kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Tapi kalau bumnu itu memang profesional di pengelolaan dana yang tidak menggunakan itu kalau di BC ya. Tapi memang di lazisnu itu di MBC itu salah satunya digunakan untuk untuk ekonomi kan itu ya. Makanya lahirnya numat-numat di MBC itu kan salah satunya itu MBC menggunakan dana itu dari 5 tasaruf, salah satunya untuk ekonomi. Tapi kan di MBC ya. Tapi kalau PC sama sekali tidak menggunakan dana itu. Ya, PC clear kita tidak menggunakan dana itu. Baik untuk BNU, baik untuk istilah support numat dari PC, baik itu untuk Nugu, baik itu murni PC berupaya untuk mencari dana-dana yang terbebas dari lazis kan itu ya. Nah, lazis itu sangat sensitif karena niatnya itu memang untuk membantu yang sifatnya sosial.
Jadi sekalipun sifatnya sosial kan kita yang mengelola kan harus tetap menjaga akuntabilitas ya. Ya, bagaimana uang ini dikumpulkan, jadi berapa, untuk apa, kemana saja. Ini harus dilaporkan ini secara rutin kan itu ya. Kalau di katakanlah di kampung-kampung ada majelis-majelis itu ya disebarin aja ini modal fotokopi cuman berapa kan itu ya. Fotokopi kan murah banget kan itu. Ini bulan ini untuk ini. Apa susahnya? Transparan ya. Kan gitu. Nah, seperti itu. Nah, memang kita sedang di BUMNU ini kita sedang mencoba merancang integrasi sistem data keuangan. Sehingga nanti data keuangan itu akan ya kalau sudah berada di IT system itu kan tidak bisa diotak-atik. Ya memang alurnya seperti itu ya seperti itu kan itu. Enggak terus ini diotak-atik begini-begini kan enggak kan itu ya. Makanya nanti mudah-mudahan kalau di BUMNU ini sistem tata kelola keuangannya sudah bisa tersistem semua kan itu. Ini mudah-mudahan nanti kita bisa bantu Lazisnu untuk memiliki sistem pelaporan keuangan yang lebih transparan. Kalau perlu kan begitu klik gitu kan kita udah ngerti setiap ternyata Lazis itu duit di Magelang itu saldonya sekian digunakan untuk kegiatan-kegiatan ini. Itu kalau orang tahu kan menjadi bangga gitu loh. Oh ya aku yang itu yang ngisi kotak itu ternyata jadi seperti ini. Itu seperti itu Mas. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Kang Alif Dani. Ini cukup menggembirakan bagi kita semua keluarga FAS warga NU di manapun Anda berada agar kita mengetahui bagaimana literasi keuangan yang ada di PCNU Kabupaten Magelang. Dan sekaligus tadi Kang Alif Dani memberikan satu gambaran terkait dengan kegiatan-kegiatan di MWC ya. Meskipun nanti secara detail Anda bisa tanyakan langsung karena PCNU tidak punya wewenang juga ke MWC ya. Ya sebenarnya kan PCNU kan dalam rangka untuk memberikan stimulan agar MBC itu memiliki kemandirian kan itu ya. Jadi kalau kita mau kapitalis ya, itu yang mau bandarin kita itu sebenarnya duitnya banyak. Yang nawarin duit kita itu sudah banyak kan itu. Saya pernah dipel, ini Pak Doni, ini saya punya uang sekian, kalau saya mau diriin Numat itu udah butuh berapa kan itu. Tapi pribadi-pribadi masanya kan gitu. Termasuk bis juga gitu. Udah kita invest gitu. Nah, kita ada proses untuk mengedukasi dengan sabar ya bahwa kita bukan hanya pengen cepat kayanya kan itu ya. Tapi kita pengen juga mengedukasi kepada jamaah kita bahwa ini kita masih mencoba untuk ini sterilisasi itu untuk jamiah kan itu ya. Agar jangan ada kesan bahwa misalnya kalau ada investor pribadi tadi, wah ternyata cuma mengkayakan dia toh. Wah, ini kan menjadi kontraproduktif kan itu ya. Nah, selama ini memang ya alhamdulillah bandar kita itu BNU, Bank NU, itu ya, melalui dana keberpihakan dan sebagainya. Ya memang ya maaf kita itu kemarin pernah cerita bahwa di Indonesia itu katakanlah ada kaum minoritas yang mampu menguasai 70-80% ekonomi kita, kan itu. Dan pertama kali yang dikuasai adalah sistem perbankan, karena sistem perbankan itu kan tempat berkumpulnya uang. Lah uang itu mau diarahkan kemana? Ini kan tergantung pemiliknya, kan gitu. Karena bank itu kan bisa PT, kan gitu ya. PT itu otomatis kan saham, kan itu ya. Nah, pemilik bank itu sebenarnya hanya berkewajiban untuk memenuhi istilahnya pemenuhan modal. Nah, di luar pemenuhan modal itu adalah dana pihak ketiga, ya orang nabung, orang deposito, ada titipan-titipan dari instansi apapun, dan itu jumlahnya jauh lebih besar dari modal yang mereka kumpulkan, kan gitu. Dan bank itu kan cuma dipersyaratkan kurang lebih modal 15% kan itu ya. Jadi kalau misalnya mereka itu mampu mengumpulkan dana modal katakanlah 15 triliun itu ya. Lah mereka bisa mengumpulkan dana lebih dari 100 triliun. Kan itu ya. Untuk apa? Ya untuk kepentingan yang dia suka. Yang penting nggak boleh rugi gitu aja. Ya ini yang penting nggak rugi gitu aja. Kalau kadang rugi biasa gitu ya. Tapi yang penting adalah
bahwa sektor-sektor yang dia biayai itu adalah menguntungkan. Lah, sekarang kalau dia memiliki teman-teman dan dia mesti ngasihkan ke teman-temannya dia. Iya. Nah, kalau NU kan gitu. Iya. Itu jelas banknya NU-an itu ya. Ya teman kita ya temannya toh. Kita sendiri kan itu. Makanya kita. Lahirlah itu Nuku, lahirlah itu Numat, lahirlah itu klinik, lahirlah itu apa-apa itu. Itu karena bagian dari sistem tata kelola keuangan kita. Dan kita juga nggak sembarangan. Karena apa? Ya di dalam literasi keuangan kita itu ya memang bank itu didesain nggak boleh rugi ya. Bank itu pemerintah itu loh kan, undang-undang ini kan gitu ya. Undang-undang bank itu bahasanya disetting nggak boleh rugi. Tapi dia bisa memberikan pertumbuhan ekonomi dengan memberikan satu sistem stimulan melalui apa itu sistem bagi hasil yang menarik, kompetitif. Kan gitu. Ya. Makanya ada namanya rentenir. Kan gitu. Betul, membedakan itu kan karena itu ya. Kan itu rentenir kan pokoknya ini bagi sepertelon. Nah kalau bank itu kan sebenarnya sistem yang dibangun di perbankan itu bagaimana menumbuhkan ekonomi. Sebenarnya bank itu didesain tidak boleh mengambil untung yang besar. Tidak boleh ya. Tidak boleh sebenarnya ya. Karena fungsi bank itu untuk menumbuhkan ekonomi dan nggak boleh rugi. Iya kan itu. Makanya itu ya. Jadi ada batasan lah kan gitu. Ada batasan. Jadi sebenarnya kan kalau memang ada kerancuan di dalam aturan perbankan produk konvensional dengan produk yang syariah gitu ya. Iya. Karena kan konsep-konsep produk syariah itu lebih pada ada yang kalau musyarakah murabah itu kan musyarakah dan mudharabah itu kan sistem bagi hasil. Bagi hasil itu kan dapat gede ya bagi gede, dapat kecil. Cuman kan bank itu nggak baiknya kalau rugi nggak mau bagi rugi. Tetap minta dong. Ya ini kan, jadi syariahnya jadi parsial gitu ya. Betul, makanya kan terus maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu bagaimana kita berusaha untuk mencapai pendekatan kepada konsep syariah. Kan itu. Nah, terus kalau murabahah itu kan jual beli kan itu. Nah, udah kalau ditetapkan aku ngambil keuntungan sekian ya toh bayarnya 2 tahun ternyata kita 6 bulan sudah mau udah ini aku punya uang ini tak tutup. Nah kalau murabahah itu kan harusnya dihitung sampai selesai kan gitu. Nanti kalau nggak ada negosiasi udah ini dapat diskon, kalau nggak didiskon nanti wah ini lebih parah dari rentenir. Karena bagi hasil bahasanya keuntungan yang sampai 2 tahun diperhitungkan kurang lebih mengambil keuntungan sekitar yang cukup besar itu ya tetap tidak bisa berubah karena sudah namanya jual beli. Oke, begitu. Iya, kalau jual beli katakanlah ya harga katakanlah 100 juta. Terus katakanlah kita jual 20 juta. Terus kita bayarnya ngangsur sampai 2 tahun misalnya. Nah itu kan kalau misalnya kita baru 3 bulan aku udah punya uang deh kan itu. Kalau dia nggak paham akar kan biasanya kan aku udah mau lunasi nih berapa ini? Ya 120 juta teman. Loh, kok masih tetap segitu kan itu. Ya kan aku sudah ini cuman 3 bulan kan itu ya. Lah karena akad jual beli tadi keuntungan sudah ditetapkan. Kan itu ya. Maka memahami konsep-konsep syariah ini juga butuh energi, butuh istilahnya butuh kesabaran kan itu. Nah ini makanya kan antara konsep syariah dengan konsep konvensional ini kan sebenarnya undang-undang di kita itu undang-undang perbankan itu lebih maju pada produk-produk konven kan gitu ya. Untuk aplikasi syariah itu menjadi rancu karena apa? Ya karena memang bank kan nggak mengizinkan, undang-undang kan nggak mengizinkan bahwa bank itu menyediakan barang-barang real. Kan bank kan nggak boleh ngadep mobil, ngadep beras, ngadep besi kan itu ya. Betul. Ya kan jadi tapi produknya di perbankan syariah itu jual beli kan itu. Nah pada akhirnya terus murabah bil wakalah, diwakilkan beli di sana rekanan. Tapi prakteknya kan menjadi rumit. Menjadi rumit kan gitu ya. Nah hal-hal seperti ini kita
harus terus banyak belajar kan itu juga bagaimana memahami agar saat kita itu bertransaksi kita paham sehingga nanti kalau kita paham itu kita oh bagusnya saya pakai ini, bagusnya saya pakai ini kita tahu. Sama terhadap problematika di kemandirian jamiah dan jamaah kita. Itu kan kalau kita paham literasinya kan kita bisa menentukan kan itu. Ini baiknya pakai wakaf produktif, ini baiknya pakai pembiayaan perbankan, ini baiknya pakai katakanlah dana-dana yang lain. Ini kan kita bisa ngerti kan itu. Nah, di Nahdien kita kan punya sumber-sumber yang ini kalau kita mau kaji ini menjadi potensi yang besar semua. Contohnya? Satu, kita katakanlah tadi wakaf produktif kan itu ya. Wakaf produktif ini kan kalau kita digunakan untuk membangun kemandirian ekonomi usaha, itu kan nanti kan begitu modalnya balik kan otomatis ini akan mengalir terus kan itu ya dibandingkan dengan wakaf yang selesai kan itu ya. Betul. Terus kita juga memberikan edukasi bahwa wakaf produktif itu bisa digunakan itu aspek manfaatnya. Gitu. Jadi gini, wakaf produktif berjangka kalau kita bilang itu. Ini kalau kalau kita nggak jelaskan ini jadi perdebatan. Iya betul. Karena namanya wakaf itu kan berhenti kan itu ya. Betul. Udah dikasih selesai kan gitu. Kan itu. Tapi kan kalau misalnya kita punya uang katakanlah 100 juta, kalau mau kita wakafkan kan awal kan itu ya. Nah, kalau kita 1 juta sih oke. Ini wakaf selesai. Tapi kalau 100 juta kan itu ya. Sementara kita pengen bantu kan itu ya. Maka ada namanya wakaf produktif. Berjangka itu artinya yang digunakan itu adalah aspek manfaatnya yang diwakafkan. Kan gitu ya. Gitu. Jadi 100 juta 100 juta silahkan dipakai selama 1 tahun. Aku nggak minta apa-apa kan itu ya. Yang penting silahkan 100 juta itu kamu gunakan untuk apapun. Nah, nanti tolong kalau sudah satu tahun tolong balikin. Oh boleh ya? Iya kan yang diwakafkan adalah aspek manfaatnya. Oh begitu. Lebih menguntungkan ya malahan. Dan manfaat banget ya. Nah iya daripada duit kita ditabung di bank sana sini, ya toh. Dan itu kalau ditabung di bank-bank yang selain sana kan artinya kan nggak memiliki nilai manfaat buat kita. Tapi kalau kita gunakan misalnya ini mau bangun numat, kita bangun, kita mau beli bis kan itu ya. Lah ini udahlah aku punya katakanlah 500 juta nih kalau mau dipakai 1 tahun enggak apa-apa. Nah setelah 1 tahun yang 500 juta balik ya toh. Tapi kan aspek manfaatnya kan luar biasa. Daripada dia pinjam bank. Pinjam bank itu kan pertama ribet ya toh. Yang kedua mesti kena tambahan beban. Karena kalau misalnya dia pakai murabahah ya harus nambah untuk keuntungan. Kalau pakai mudharabah ya kita harus ngasih bagi hasil. Nah, daripada kena beban seperti itu namanya usaha jamiah kan kalau tidak kena beban kan akan lebih mempercepat ini suksesnya. Nah, ini kan hal-hal seperti ini kan masih belum banyak dipahami ya, Iya. Jadi pemahaman seperti ini kita harus selalu mendengarkan ya, kan agar gitu. kita nggak salah paham dan nanti malah gagal paham. Iya. Karena saat pertama kali saya menyampaikan terkait wakaf produk tunai ini banyak yang banyak yang apa itu nggak bener itu kan itu ya. Wakaf berjangka, wakaf ya selesai. Padahal sebenarnya yang diwakafkan adalah nilai manfaatnya. Kan gitu. Duitnya itu dipinjemin selama jangka waktu tertentu. Kan gitu. Lah, hasil dari manfaat uang yang dititipkan itu yang diwakafkan gitu. Jadi nggak berat sebenarnya ya. Enggak, duit kita utuh. Tapi kita bisa wakaf. Masya Allah. Keren kan gitu. Dia diformulasikan kayak gini siapa lagi yang nggak mau ya. Kebangetan kalau nggak mau ya. Dunianya dapat, akhiratnya insya Allah dapat. Alhamdulillah. Gitu. Baik Kang Alif Doni, kita akan jeda berikut ini. Kita nanti juga akan kembali lagi untuk memberikan beberapa hal yang mungkin keluarga FAS juga masih belum memahaminya ya. Untuk anak keluarga FAS, BUMNU Menyapa masih didukung oleh BNU Syariah, Nugu Internasional, Numart, Klinik NU, serta Bagno. Anda juga bisa menyimak kembali
siaran kami di YouTube PCNU Kabupaten Magelang di kesempatan yang akan datang ya keluarga Fas, karena malam ini kami tidak dapat siaran live terlebih dahulu. Nanti Anda bisa cek siaran tunda kami di YouTube PCNU Kabupaten Magelang. Kami akan kembali setelah ini, dan jangan lupa keluarga NU bangga menggunakan produk NU. Ya, keluarga Fast, kalau kita melihat untuk alokasi waktu, saat ini sudah 21 waktu Indonesia Barat ya. Tak terasa ngobrol perihal finansial keuangan ini nggak ada habisnya ternyata, karena kita juga semakin tahu dan semakin sadar bahwasanya kita harus bisa mendukung, kita bisa mengupayakan, dan sebisa kita untuk bisa mensupport BUMNU atau lembaga-lembaga di bawah LPNU PCNU Kabupaten Magelang tentunya keluarga Fast. Termasuk besok tanggal 29 Desember, Anda warga NU di wilayah Dukun dan sekitarnya silakan berbondong-bondong menuju Numart yang akan menjadi putra kelima. Wah, ya, gitu bahasanya. Ya. Akan segera lahir, launching tanggal 29 Desember 2024. Kesempatan berbelanja, berkesempatan pula untuk Anda untuk mendapatkan bingkisan menarik atau bahkan cabut hadiah langsung ya. Begitu. Oke, keluarga Fast, karena ini banyak yang bertanya, kami akan simpan dulu ya pertanyaan-pertanyaan Anda. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan sampaikan kembali ke Kang Alif Doni. Sebagai penutup, kita dengarkan dulu closing statement dari Kang Alif Doni. Silakan. Ya, warga Nahdien Kabupaten Magelang khususnya, kita tahu dan sering mendengar bahwa katanya orang NU itu banyak. Katanya NU itu mayoritas, kan gitu. Sekarang di Kabupaten Magelang, alhamdulillah kita mau lahirkan Numat yang kelima. Untuk menjadi 100, untuk menjadi 200, Andalah yang menentukan. Seberapa Anda memiliki kepedulian untuk membangun NU, seberapa kepedulian Anda untuk mensupport program-program kemandirian NU yang nanti hasilnya adalah untuk kembali kepada Nahdien lagi. Jawaban ini akan bisa kita temukan saat 2 tahun, 3 tahun yang akan datang. Apakah Anda bisa mengembangkan usaha-usaha yang sudah kita rintis dengan ikhtiar yang sangat luar biasa ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Alif Doni. Ini merupakan kado di penghujung 2024 bagi warga Nahdien ya, dengan dihadirkannya Numat kelima ini. Semoga semakin menggerakkan roda ekonomi masyarakat, mendekatkan masyarakat, dan juga tentu membesarkan Nahdien sendiri ya. Baik. Terima kasih Kang Alif Doni atas kehadirannya. Salam juga buat rekan-rekan yang ada di BUMNU PCNU Kabupaten Magelang. Semoga tetap semangat untuk berkhidmah dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik keluarga Fas, demikian untuk BUMNU menyapa untuk edisi Jumat 27 Desember 2024. Saya Dimas bersama Kang Alif Doni untuk pamit undur diri. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga NU bangga menggunakan produk NU.